Belum. Jalan. Oke. Buat teman-teman yang sudah monitor, bisa kasih tahu saya kalau saya belum sudah. Dan live kita hari ini adalah kamera belakang. Jadi saya nggak bisa ngontrol lagi. Jadi kalau ada yang komen, saya nggak bisa baca komentarnya. Sementara sebelum saya mulai live streaming, saya bakalan cek suhu dulu. Kecil. Ya kecil. Kode sini mungkin. Lagi belum cek. Cek. Oke. Cek. Satu. Belum ya? Belum ya? Telat tuh suara kalau nonton. Cek. Baru yang Satu. tadi sih berapa? Oke, pas ya. Ya udah. Oke. Suara sudah ada ya, guys. Nah, baik, kita bakalan hari ini kita bakalan bahas sedikit deh mengenai produk Realme. Iya. Jadi buat teman-teman, tanggal 23 Maret kemarin ada peluncuran produk baru dari Realme, yaitu ada dua merek ya. Untuk tanggal 23 Maret tersebut, yaitu Realme C21 dan Realme C25. Den, ambil sekali itu, Den. Itu tuh, yang Realme C21 tuh. Anunya itu loh. Ya, plastik. Ya, yang putih itu. Jelas suaranya ya? Dua-duanya, Ari. Oke. Ini dia nih guys. Nah, jadi baru kemarin itu Realme baru saja meluncurkan produk barunya, yaitu Realme 1 ya, dan juga Realme C25. Nah, tapi Realme C25 untuk toko AXL hari ini belum dapat update barang, update stok. Ada kabar sih, mudah-mudahan besok ada masuk, atau paling lambat sih katanya sih tanggal 2 April 2021. Nah, jadi untuk Realme C25 kita kesampingkan dulu karena kita bakalan bahas dulu yang sebelumnya, yaitu Realme C21 ya, Realme C21. Nah, ini dia nih. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, memang beberapa produk dari Realme lumayan cukup laris di pasaran dan cukup banyak juga ditunggu-tunggu oleh para Realme fans ya. Untuk yang saat ini yang akan kita bahas adalah Realme C21 dan ini merupakan upgrade dari Realme yang sebelumnya, yaitu Realme C11. Nah, iya. Jadi Realme C21 ini sudah menggunakan 3 kamera dan ini barangnya ada. Ini barangnya ada di saya. Ini dia Realme C21. Di mana dia sudah mengusung baterai dengan kapasitas 5000 mAh. Layarnya masih tetap sama seperti dulu, yaitu di 6,5 inci mini drop full screen. Jadi dia masih phony ya, jadi belum all screen. Saya pikir sih masih kalah sama Infinix kalau dari segi layar. Maksud saya kalau dari segi ketahanan bisa di reset lagi lah kalau itu. Kemudian untuk resolusi kamera utama dia sudah mengusung kamera 13 megapiksel
Artificial Intelligence (AI), quad kamera, ya. Tapi ini dia cuma 3 kamera, ya. Nah, kemudian untuk chipsetnya masih sama dengan Realme C11 sebelumnya, baik itu C11, C12, dan C15, yaitu menggunakan chipset Helio G35, bos. Waduh, sayang banget sih. Kenapa tidak seperti C25 ya? Harusnya dia menggunakan chipset Helio G70. Tapi Realme C21 dia menggunakan chipset yang sama pada generasi sebelumnya, yaitu Helio G35. Walaupun memang G35 dikatakan sebagai gaming prosesor, tapi buat teman-teman tahu untuk PUBG resolusi untuk grafik enggak begitu mulus lah, patah-patah. Nah, dia sih lebih mengedepankan desain nih, dia menggunakan desain trend setting design, geometrik ya. Jadi ada pola-pola ini dan ada fingerprint di belakang. Nah, buat yang penasaran, kita bakalan unboxing saja handphonenya. Realme C21. Kita sebentar, kita cari silet dulu. Saya lihat sih kotaknya ini lumayan berbeda. Jadi kalau yang lama-lama dulu kotaknya tinggal angkat ke atas. Kalau yang ini kayaknya didorong nih. Model laci nih kotaknya nih. Untuk Realme C21. Ya. Dan buat teman-teman, ini first selling offline-nya adalah besok ya. Jadi teman-teman sudah bisa dapatkan Realme C21 di AXL cabang Praya ya, dan juga di cabang Lombok Timur. Jadi cek. Oh, kalau tadi suaranya nggak ada. Ada? Hah? Suaranya? Masa sih? Ada. Ini kan ada. Hah? Suaranya? Ini ada. Oke, tadi ketekan di celana. Ambil silet di den ini. Oh, mana silet? Silet. Sebentar, guys. Ambil silet di den. 16 enak aja Andin. Nggak bisa, mending jangan. Ya Allah, oke. 16 saya bilang, Andi. Kamu kalau nggak berani jangan bayar, jangan suka maksa-maksa. Ya, cancel semuanya. Kalau mau Realme 1 juta berarti. C21, mana sih? Pakai gunting lah, nggak apa-apa. Mana silet tuh, Denny? Cariin saya silet, saya bilang. Kita unboxing ya guys, Realme C21 ya. Nyari silet susahnya ini. Kita langsung saja unboxing. Ya, kotaknya nih rada-rada aneh sih ya. Malah saya lebih setuju kotaknya model buka tutup ke atas. Kalau ini model slop. Kayak laci nih. Oke, ditunggu sebentar. Nah, kita langsung buka aja. Saya akan merapat ke kamera. Nah, dia model kotaknya begini nih. Model laci, nggak kayak yang kemarin lagi. Nggak tahu nanti kalau C25 seperti apa. Di dalam kotak dia nggak dapat silikon nih. Wow, rada-rada mulai pelit nih. Kelihatan. Ya, dia cuma dapat buku apa nih? Kartu jaminan garansi.
Ya, sama petunjuk penggunaan. Ada SIM ejector di sini. Itu tok. Kemudian ada unitnya ini. Dalam kotak ada apa lagi ya? Ini saya langsung bukain aja, teman-teman. Ini nggak ada. Ini semua dapat dapat kabel data, dan kabel datanya masih micro USB. Wadaw, masih micro USB. Dapat charger juga. Chargernya masih kayak charger yang lama, dan ini 10 watt. 10 watt, guys. Ya, jadi kita hanya dapat handphone, charger, headset nggak ada, silikon nggak ada. Cuma ada kabel data dan batok charger. Nah, ini dia nih handphonenya. Ini handphonenya, ini dia nih. Ya, jadi buat teman-teman bisa lihat. Jadi ada desain begini, seperti ini. Ya, ada fingerprint di belakang. Dan dia 3 kamera. Masih sama sih seperti Realme C12. Jadi saya pikir ini kayaknya Realme C12 yang dirubah desain sih ya, karena dari sisi banyak sekali persamaan sih. Kayak contoh kameranya sama, modelnya masih kotak, terus kemudian fingerprintnya masih di belakang, cuman beda desain di sisi artistik desain ini sih. Belakangnya nggak licin. Makasih bang. Kemudian layar juga masih sama. Baterainya berapa ribu nih? Baterainya juga masih sama nih. Baterainya masih sama 5.000. Saya pikir 6.000 ya. Dulu perasaan C12 6.000 ya. Turun nih berarti ya. Ya, tapi wajar lah karena harga juga memang turun dari tadinya. Harga Realme C12 tuh di angka 1,9 juta. Nah, ternyata sekarang dia di harga 1,7 juta ya, lumayan lah, lumayan menghemat budget kalian. Nah, ada lubang speaker kayaknya di sini nih, lubang speakernya di belakang. Makasih. Dan ada tombol mic, lubang mic, dan ada tombol jack 3,5 di sini. Jadi dari Realme C12 sebenarnya spesifikasinya mirip banget, cuman ada penurunan harga sih sebesar 200.000. Jadi yang dulu di harga 1, berapa dulu? 1,9, sekarang jadi 1,7. Dalamnya saya nggak perlu bukain buat kalian karena ini handphone saya pikir ya standar aja lah. Tapi kalau buat pakai sehari-hari, bukan terlalu maniak buat game, apalagi buat daring, saya pikir ini rekomendasi banget sih buat kalian. Realme C12 cukup, kita bakalan langsung ke handphone baru lainnya. Apa saja? Ya, C12-nya cukup. Yang ya, kita nah, oke.
Cek. Ah, udah enggak? Udah enggak kan? Halo? 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 Monitor? Halo? Halo? Ada? Oke. Nah, ini dia nih, kita bahas langsung deh, karena waktu sudah mau tutup nih kita. Untuk Vivo Y20 SG, saya rekomendasi sekali karena memang untuk di harga kisaran 2.599.000 dan Vivo saat ini mengadakan gift berupa free headset Bluetooth buat teman-teman yang untuk membeli Vivo Y20 SG di kisaran harga 2.599.000 dan ini dia handphonenya nih. Cakep sih. Karena yang notabene dulu Vivo tidak terlalu memikirkan terkait dengan chipset, tapi untuk yang saat ini dia sudah menggunakan chipset Helio G80 dan menurut saya itu merupakan perkembangan yang positif banget dari Vivo karena chipsetnya dia sudah bukan main-main bos. Jadi G80 itu masih bisa kita main PUBG masih lancar lah ya. Asalkan jangan dibandingin dengan yang sudah pakai Snap 720 kayak Note 9 Pro. Oke bos. Dari sisi kamera banyak ya yang digandrungi oleh ciwi-ciwi, jadi saya pikir untuk kamera oke lah ya, jadi nggak ada masalah saya dengan kamera dan dia sudah triple kamera dan paling bawahnya ada flash seperti ini dan sidik jari dia ada di samping ya. Kemudian ada speaker dia ada di bagian bawah ini, tapi sayang sekali dia masih menggunakan charger micro USB dan ada lubang mic, kemudian ada juga jack 3,5 di sini. Tapi ini sebenarnya kamera pun yang bisa digunakan untuk game phone. Mantap kan? Karena apa? Karena chipsetnya dia udah lumayan. Dibekali dengan chipset Helio G80, kemudian dengan RAM 4GB, sementara memori juga cukup gede juga. 128GB bos. Fingerprint di samping loh ya, keren bodinya. Baterainya sih 5000. Saya pikir cukup ya, baterai juga terlalu gede-gede amat buat apa? Kita kan juga sumber listrik sudah dekat. Jadi kita nggak tinggal di hutan, butuh baterai gede-gede juga saya pikir enggak lah. Toh juga kita main gamenya nggak mungkin seharian lah bos. Jadi ini saya pikir cukup banget. Ban belakang sih masih plastik tapi nggak terkesan murahan bang. Ya, nggak terkesan murahan. Di sini ada tulisan Vivo, di sini ada kameranya seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa banyak sekali pilihan untuk para kamera phone maupun gaming phone. Nah, apa yang saya sampaikan tadi itu adalah beberapa handphone yang memang baru launching di bulan Maret ini. Jadi buruan, kami dari AXL sekarang sudah ada di Lombok Timur dan juga ada di Lombok Tengah. Lombok Tengah kami ada di depan Masjid Agung Praya, sementara di Lombok Timur kami ada di Sakre Lombok Timur di Toko Bismillah, ya Jalan Soekarno tuh di Sakre. Jadi teman-teman tinggal klik maps kami sampai dengan tanggal 31 Maret. Promo besar-besaran. Jadi teman-teman bisa dapetin handphone mulai dari 1,2 jutaan. Jadi semua merek ada Infinix, Realme, Oppo, Vivo, Samsung, iPhone juga ada, iPhone second ada, ya. Xiaomi tentu kami paling lengkap se-NTB. Oke guys, sampai ketemu di live berikutnya. Cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Besok kita akan bahas lagi handphone pendatang baru, yaitu diantaranya adalah Vivo Y20 2021 yang memiliki varian RAM 4, memori 64GB. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.